rangkaian sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya bersemangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Buat adik-adik semuanya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Sukacita ku bertemu dengan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Iya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-teman ku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah. Sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Kita nyanyi bersama-sama, senyum dan penuh sukacita ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oh ya, benar adik-adik, kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Banyak yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, perlindungan, sehingga sampai hari ini kita semua masih bisa bertemu walaupun lewat YouTube. Pemeliharaan, kita semua masih bisa makan, masih ada pakaian, yang bersekolah masih bisa bersekolah. Ya, kita harus menjadi saksi itu semua. Ketika kita sakit dan disembuhkan, ya kita harus menjadi saksi. Berani ya adik-adik menjadi saksi, sekalipun orang-orang bilang, "Hah, siapa itu Tuhan Yesus?" Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus berkuasa. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik masih ingat minggu lalu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Sesudah disembuhkan, orang itu melompat-lompat, menari-nari, dan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam gereja. Ketika Petrus dan Yohanes mau berdoa, ketika orang-orang banyak melihat orang yang lumpuh itu bisa berjalan, mereka kagum. Hah? Dia sudah sembuh, dia bisa berjalan. Dan kemudian Petrus dan Yohanes menjadi saksi bagi kemuliaan nama Yesus. Kata Petrus, masih ingat? Dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang kamu tangkap, kamu siksa, kamu salibkan, dan kemudian dibangkitkan. Yesus sudah bangkit, dan di dalam nama Yesus ada kuasa sehingga orang ini disembuhkan. Orang-orang yang mendengarkan tentang itu banyak yang menjadi percaya kepada Yesus.
Tetapi adik-adik, ada yang tidak suka mendengar kesaksian Petrus dan Yohanes, yaitu imam-imam di gereja itu. Maka Petrus dan Yohanes ditangkap karena dianggap mengajarkan ajaran yang tidak benar, karena mengatakan Yesus sudah bangkit. Petrus dan Yohanes ditangkap. Kemudian Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada para imam-imam besar, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka marah karena Petrus dan Yohanes menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Mereka berteriak marah kepada Petrus, "Hayo, kamu dukun ya? Dengan kuasa apa kamu membuat orang ini bisa berjalan? Ayo ceritakan, kamu adalah penyembah setan, bukan?" "Lihat," kata Petrus, "orang yang disembuhkan itu ada di sini. Tanyalah sendiri kepadanya. Dia disembuhkan dalam apa?" Kata orang yang disembuhkan itu, "Saya tidak tahu dengan kuasa apa dia menyembuhkan. Tetapi saya dulu tidak bisa berjalan. Sejak lahir saya tidak bisa berjalan." Ketika orang ini, dia menunjuk Petrus, berbicara, "Dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah, maka aku bisa berjalan." "Dengarlah," kata Petrus, "kesaksian orang ini yang sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sudah dibangkitkan itu." Mendengar kesaksian orang lumpuh itu dan kata-kata Petrus, maka para imam-imam besar, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan rapat. Mereka berunding bagaimana caranya. Tidak mungkin menghukum Petrus karena semua orang sudah menyaksikan orang yang lumpuh sejak lahir bisa berjalan. Mereka berkata-kata satu sama lain, bagaimana caranya? Tetapi kita tidak bisa membiarkan orang ini mengabarkan cerita bohong bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini, yaitu Petrus dan Yohanes, mengajarkan ajaran yang sesat. Maka kemudian imam besar, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Mulai hari ini kamu dilarang menyebarkan cerita tentang kebangkitan Yesus orang Nazaret itu. Hentikan cerita bohong dan kemudian hentikan mengajarkan ajaran sesat atau kamu akan dihukum." Apakah Petrus dan Yohanes menjadi takut dengan ancaman imam besar? Tidak, adik-adik. Mereka melawan. Mereka bilang begini, "Kami adalah saksi yang melihat Yesus hidup. Yesus sudah bangkit dari kematian. Kami adalah saksi bahwa dalam nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Kamu sudah lihat bahwa orang ini berdiri di sini. Dia lumpuh sejak lahir, kalian tahu itu. Dan sekarang sudah sembuh. Jadi kalian ingin aku berbohong? Tidak bisa," kata Petrus dan Yohanes. "Kami taat kepada Allah dan kami hanya berbicara apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat." Karena para imam besar, tua-tua dan ahli Taurat tidak bisa menemukan kesalahan Petrus dan Yohanes, dan karena takut pada orang banyak yang sudah melihat bahwa orang yang lumpuh disembuhkan, maka Petrus dan Yohanes dilepaskan, tidak jadi dipenjarakan oleh mereka, para imam besar, tua-tua dan ahli Taurat. Petrus dan Yohanes dibebaskan. Ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan murid-murid lain dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka menceritakan apa yang terjadi. Semua bersukacita, mereka memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan adik-adik, mereka semakin giat dan berani bersaksi karena mereka tahu dalam nama Yesus
ada kemenangan. Maka adik-adik, marilah kita menjadi saksi Kristus yang berani. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Kita nyanyi sama-sama ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu memperkenankan hati Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Iya adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya di atas. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat. Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik semuanya, wow, adik-adik luar biasa. Semuanya hebat, semuanya bersukacita di dalam Tuhan Yesus hari ini. Yeay. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau bersukacita, kita mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Wah, gak sabar minggu depan ya adik-adik. Buat adik-adik semuanya, tetap ingat selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan jangan keluar rumah ya adik-adik. Buat semuanya, salam sehat, salam berbahagia, salam bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.